Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Nah, video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang berbeda yang lagi viral gitu di Indonesia dan ingin bertanya di Korea. Apakah ada dunia paranormal atau dunia perdukunan gitu di Korea Selatan? Nah, kebetulan di sini saya bersama teman saya pernah juga masuk ke YouTube saya. Boleh dong kenalan Mas di. Halo semua, nama aku Sonje. Jadi aku ulang lagi dari awal. Jadi aku tuh lahir di Indonesia. Ya. Papaku tuh orang Korea, ibuku orang Indonesia, asli Solo. Tapi aku tinggalnya di Jakarta. Lahir di situ sampai sekolah di Jakarta itu SMA ya. Habis lulus SMA baru pindah ke Korea. Sekarang udah di Korea 6 tahun. 6 tahun. Nah, itu bisa lancar bahasa Koreanya tuh gimana Mas, perjalanannya kok bisa lancar banget? Dulu bener itu aku sebenarnya nggak lancar sama sekali ya. Tapi untungnya dulu pas di Indonesia itu aku pernah TK-nya itu Korea. Oh, tahu kan Korea. Terus? Jadi dasar bahasa Korea itu aku masih ada di aku lah ya. Itu. Tapi setelah itu kan karena pindah ke sekolah internasional, aku kan harus pakai bahasa Inggris. Oh, oke. Ya gara-gara itu jadi Korea benar-benar udah lupa lagi sebenarnya. Tapi karena udah mau masuk SMA, terus mungkin kedepannya aku bakal pindah ke Korea juga. Jadi kepikiran juga gitu nanti kedepannya nggak bisa seperti gimana. Oh, oke. Jadi ada niatan belajar lagi gitu. Oke. Berarti udah dewasa itu mempelajari bahasa Koreanya lagi. Mulai lagi itu sebenarnya dewasa pas SMA itu. SMA. Oke. Aku mulai dari dulu kan zamannya K-pop ya. Zamannya K-pop, drama. Drama. Ya, belajarnya lewat situ sih, lagu-lagu Korea, nonton drama. Dari situ aku mau pelajarin dulu kata yang paling sering didengar tuh apa. Nah, dari situ baru diapalin terus. Nah, itu bisa buat tips. Itu salah satu tips kalau mau belajar bahasa Korea. Nah, biar cepat gitu ya. Biar cepat. Ada nggak di Indonesia itu kaget, oh orang Korea kok bisa lancar banget gitu bahasa Indonesianya? Yang di Indonesia kan pernah tinggal di Indonesia gitu kan? Oh, malah anehnya nggak pernah. Oh, nggak pernah? Malah nggak pernah. Oh, karena apa? Udah sejak kecil apa gimana? Makanya itu, aku juga herannya kenapa, nggak tahu. Apa karena sudah lama di situ? Mungkin karena aku kalau di Indonesianya suka main sama teman-teman Indonesia, sama ibu kan, kalau sama keluarga juga ada ibuku sama adikku tuh. Terus ya dikira ya itu orang Indonesia aja. Oh, nggak diceng-cengin opa-opa gitu nggak ada? Malah nggak pernah kalau Oh, nggak ada. Justru malah baru pindah ke Korea malah malah mulai kayak gitu. Oke. Berarti baru di Korea ini ya, baru ya diceng-cengin gitu. Oke. Nah, sebelum ke situ, sekarang profesinya apa ya? Aku sekarang di Korea jadi pertama itu apa? Udah pernah coba itu sih sebenarnya. Apa aja? Cuma sekarang kalau untuk apa aja dulu pernah kerja di restoran. Ya part time doang sih. Magangan gitu. Terus pernah di tempat pemandian umum gitu pernah. Oh, iya gitu. Sauna. Terus sekarang terakhir apa? Sekarang kerja di counter HP. Counter handphone. Nah, kalau cara gaji itu gimana sih, Ci? Gaji di Korea? Kan tadi di restoran, terus di sauna, terus sekarang di counter itu gimana? Kalau untuk gaji ya tergantung kerjanya, kita tuh full time atau enggak cuma magang. Nah, terus kalau misalnya magang, biasa mereka itu per hari atau enggak per jam. Sistemnya kayak gitu. Tergantung di tempat pekerjaannya sih. Sistemnya ngikutin di situ. Di perusahaan itu. Oh, oke. Nah, ada nggak kan di sini kan baru di Korea kan bahasa Koreanya mesti ada kagok-kagok gitu nggak? Pas baru-baru awal kesini sih bener-bener masih itu kaku banget bahasa Korea sih pasti. Terus di kerjaan gimana? Apa belum kerja? Dulu nggak kerja dulu. Dulu itu setahunan lah ya. Di sini? Di rumah aja sih, di rumah belajar bahasa lagi. Selama 6 bulan aku kursus lagi bahasa Korea. Kursus lagi. Dari situ fokus terus sampai sekarang autodidak gitu kan. Iya. Terus. Setiap hari sih belajar bahasa Korea itu. Mana ada? Kata baru apa diingetin lagi. Setiap hari belajar. Terus? Iya, harus. Oh gitu ya. Susah. Nah, kita sekarang masuk ke ini ya, dunia dukun. Nah, udah tahu kan dunia perdukunan di Indonesia bagaimana? Tahu. Yang udah tahu apa aja? Pesulap merah. Gus Samsudin lagi viral. Iya, yang lagi viral.
Nah, udah tahu background-backgroundnya tentang Ya kurang lebih tahu lah. kurang tahu. Nah, ini aku di sini mau tanya perdukunan yang ada di Korea ini. Oh siap, siap. Oke. Nah, sebelumnya dukun di Korea itu apa sih Cik, namanya gitu? Kalau untuk nama-nama dukun di Bahasa Korea Koreanya. bahasa Koreanya kata dukun ada banyak sih. Kayak di Indonesia misalnya contohnya itu dukun atau nggak orang pintar. Iya. Kalau di Korea juga sama. Apa aja? Menurut di internet ya, kalau yang benar itu katanya namanya itu Jusulsa. Jusulsa. Nah, itu yang secara umum apa ada lain lagi ya? Secara umumnya. Oh, oke. Kayak gitu. Terus ada banyak sih, ada Jongjengi. Jongcengin. Nah, itu cara bedainnya gimana, Ji? Nah, untuk bedainnya kan emang kalau dukun di Korea itu nggak sebanyak di Indonesia. Mereka lebih ke yang gimana ya? Sama sih spiritual juga. Cuman mereka kayak apa ya? Dipakainya itu untuk lebih biar aman aja, nggak untuk menyakiti orang gitu sih. Oh, oke. Nggak untuk keuntungan pribadi lah, nggak kayak di Indonesia gitu. Bedanya di situ doang sih. Kayak ada apa namanya itu yang santet gitu-gitu, nggak ada ya? Nggak begitu banyak lah. Oh, oke. Mungkin dulu lebih sering, tapi sekarang tuh udah jarang banget. Oke. Lah, itu cara prakteknya gimana perdukunan itu? Untuk praktek dukun Korea itu, Apa miripkah dengan Indonesia gitu? ya nggak beda jauh juga sih. Oh, Paling mereka medianya itu berbeda gitu ya? lebih pakai kelonceng. Oh, kelonceng. Kalau nggak pakai semacam kayak yang itu loh. Dupo. Iya dupo. Oh, oke. Ya. Pakai api. Yang api asap gitu. bakar, Oh. Ada asapnya. Oke. Kayak gitu. Berarti dua media itu aja. Lebih kayak mereka itu aja sih. Kalau sesajen gitu ada nggak, Ji? Sesajennya itu lebih mirip kayak itu sih pas Korea ngerayakan hari raya Chuseok atau Seollal. Itu mereka ngesajenin generasi sebelum itu loh, generasi di keluarga yang lebih tua gitu. tua yang udah meninggal lebih duluan. Oke. Kita kasih sajennya sama kayak gitu. Oh, sama kayak Indonesia sih, mirip-mirip Kayak lah. gitu. Tetapi itu buat dupo keturunan tadi. gitu. Oh. Tapi itu bukan termasuk dukun apa termasuk dukun? Jujur sih ya mirip-mirip gitu sih. Ya, mirip lah ya. Nah, kalau untuk dunia apa namanya jarak jauh gitu, misalnya memikat hati gitu, ada nggak? Nah, itu benar-benar sebenarnya di Korea itu kayaknya nggak ada deh. Nah, itu metodenya yang di Korea itu ngapain aja kalau perdukun? Kalau di Korea itu bedanya dukun Korea sama Indonesia. Paling kalau di Korea itu lebih simpel lah. Jadi mereka paling lebih ke mungkin penetralisir tempat. Oh, pengusir setan gitu-gitu. Terus ngeramal. Lebih ke situ aja sih. Gitu. Berarti nggak ada untuk menyakiti orang, itu jarang banget, udah nggak pernah sih di sini. Oke. Nah, kalau di Indonesia kan ada juga dukun pijet gitu segala macam, dan itu kan termasuk tradisi gitu. Nah, kalau di sini ada nggak? Kalau di sini sebenarnya jujur mungkin ada ya. Ada terus mereka tuh biasa kalau orang Korea itu lebih ke akupunktur sih. Akupunktur. Oh, oke. Dukunnya mereka pakai bedanya di akupunktur itu. Oh, oke. Kalau di Indonesia kan jarang. Oh, iya. Gitu. Oke, nah kalau itu prakteknya biasanya orang-orang yang paranormal itu biasanya daerahnya di mana aja sih? Karena udah berubah zaman juga, sekarang tuh bener-bener di Korea udah nggak begitu banyak yang pakai dukun-dukun gitu sih. Mungkin di daerah-daerah tertentu lah, seperti yang di kampung-kampung di Korea, lebih ke situ sih. Banyak yang masih ada dukun Korea itu. Kalau di kota-kota gitu udah jarang banget. Udah jarang ya. Nah, kalau dari segi pakaiannya itu gimana, Ji? Apakah beda gitu sama Indonesia? Nggak beda juga sih. Mereka ada bajunya formal juga gitu. Oh, ada baju kayak baju tradisinya gitu. Oh, oke. Mirip hanbok sih kalau tahu hanbok. Oh iya, baju yang rame nanti ditampilin. Oh, segitu. Terus ada nggak ciri khas kayak hitam gitu? Ada ilmu hitam, ilmu putih gitu, ada nggak? Kalau itunya sih jujur kurang tahu sih. Cuman kayaknya nggak ada sih. Dari segi kostumnya juga mereka nggak ada yang kayak gelap-gelap warna hitam itu, mereka lebih terang malah. Warna-warna cerah gitu ya. Putih, merah, biru. Oh, oke. Berarti kan Indonesia kan identik dengan warna hitam gitu kan. Oke. Nah, kalau tadi medianya pakai lonceng gitu. Kalau pakai boneka gitu ada nggak? Jujur, ada. Aku pernah lihat di drama juga sih. Ada ya? Mereka ada bonekanya juga. Oh, berarti itu mirip kayak santet nggak sih, Cik? Apa bukan? Mirip sih. Mirip ya? Mirip bagi pakai boneka gitu ya.
Nah, kalau di bonekanya lucu nggak kalau pas ngeliat di drama itu? Ya, Kalau sama Indonesia sereman mana? sereman Indonesia Oh loh. iya, Benar. iya. Lebih Soalnya mistis Korea gitu ya? lebih Korea mainan lah, kayak Oh, mainan. kayak mainan. Oke. Kayak mainan. Ya kayak boneka-boneka yang dijual gitu lah ya. Iya. Oh, oke oke. Nah, tadi selanjutnya jenis tadi udah disebutkan ya jenis dukun itu di Korea ada berapa aja? Paling ya antara 2 ke 3 aja Oh, sih. itu Kayak secara. gitu. Lebih banyaknya sekarang itu peramal. Oh, peramal itu Biasa pakai apa medianya? pakai kartu biasa media. Oh, kayak kartu. Itu biasa kalau misalnya teman-teman ke Korea juga, Mm-mm. ke Seoul atau kemana, Mm. pasti ada yang namanya kartu tarot gitu. Heeh. Mereka nanti kalau ke situ dibaca, Oh. disuruh pilih kartu, nanti dibaca sama peramalnya tersebut. Oke oke. Dari segi percintaan, Bisa apa aja. oh apa aja Bisa bisnis apa segala macam gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi media udah disebutkan. Terus apa ada gitu generasi anak muda yang mempelajari dunia seperti itu di Korea ini? Kalau masalah ini ya, Mm-mm. beda banget sama yang di Indonesia mungkin. Mm-mm. Kalau di Korea soalnya yang mau jadi dukun itu sebenarnya nggak banyak. Mm-mm. Mereka paling biasa yang jadi dukun itu udah karena turun-menurun ya dari generasi Oke. sebelumnya gitu. Dari Keturunan keluarga dari gitu. neneknya atau ibunya Oke. kayak gitu. Dari keluarga lah. Jadi jarang. Jarang sih, jarang. Hmm. Apalagi udah di dunia modern kayak gitu. Iya iya iya. Lebih ke sains gitu segala Iya. macam. Oke. Nah, karena ini udah selesai, jadi saya ingin mau tanya gitu tentang ini kan kemarin saya post di Instagram gitu ya, pertanyaan dari netizen. Dukun di Korea bisa nggak sih santet juga gitu? Ada yang tanya. Kalau ditanya kayak gitu, meskipun aku nggak berpengalaman, Mm-mm. kayaknya pasti ada. Ada ya, tapi nggak Pasti ada. tahu gitu ya. Kurang Oh. tahu juga. Tapi Oke, mungkin oke. ada. Oke, nah ini ada pertanyaan lucu nih dari Ed Faisal. Di Korea ada babi ngepet apa nggak? Ya itu. Menurut teman-teman ada tidak? Saya juga Jawabannya tidak sih. tidak ada. Tidak ada ya teman-teman ya. Kalau ada babi banyak ngepet- uang di sini kerja aja. Iya, udah jadi kolong merat ya. Nah, ini ke pertanyaan dari Mas Pinky _ Ansan 185. Di Korea itu mengenal iblis, jin, setan dan lain sebagainya gitu, Mas? Ada. Nggak ada. Mengenal juga. Mengenal ya. Ada satu film Korea juga terkenal. Mereka itu tentang iblis juga lumayan banyak. Oh, berarti mengenal lah dunia seperti itu. Pasti Ya? semua di dunia pasti Iya, ada. pastilah ya. Terus lagi ini ada pertanyaan lagi. Masih sama sih, santet dan pelet gitu mah ada atau enggak ya? Udah dijawab ya teman-teman. Udah dijawab sih Mas, sebenarnya tadi. Oh. Setahu nggak ada ya kalau Iya. kayak gitu. Oke, Di oke. Korea itu. Oke, nah mungkin itu dari Masnya sudah jelasin gitu beberapa jenis-jenis dukun. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang di Indonesia lebih spesifiknya perbedaan antara dukun Indonesia kan udah tahu kan selanjutnya ya. Iya. Terus dukun yang di Korea itu apa aja gitu perbedaannya? Jujur karena pengalaman aja sih. Mm-mm. Kan kalau di Indonesia tuh bukan yang mau ngejelek-jelekin Indonesia. Mereka mungkin ilmunya tuh lebih ke ilmu hitam ya. Mm-mm. Lebih ke sana sih. Iya, iya. Kalau dipikirin langsung mikirnya dukun, pasti lebih ke situ. Oke. Kalau sedangkan di Korea, paling cuma antara ngeramal tadi itu tadi, Oh, cuma oke. sampai situ aja. Kalau nggak Ngusir. netralisir yang Oh, negatif-negatif sampai Oke. situ aja sih. Nah, Sonjek punya pengalaman pribadi atau pengalaman dari siapa gitu? Kalau pengalaman dulu pas masih kecil, Mm-mm. kan aku tinggal di Indonesia, Mm-mm. baru pindah Mm-mm. ceritanya. Meski masih kecil jadi kurang inget, lupa-lupa inget gitu. Mm-mm. Temanku, papaku pernah punya teman bawa ke rumah. Oke. Dia jadi kayak ngeliat rumahku dulu itu dikeliling apa ya namanya? Pokoknya ngeliat rumahku dulu lah, sekeliling rumahku itu. Sekeliling gitu. Dia lihat-lihat dulu. Oke. Terus nanti dia tuh katanya harus nempelin sesuatu Oke. kayak kertas kuning terus ada tulisan semacam kayak tulisan warna merah. Oke. Kayak di film-film itu ya, Iya, iya. gitu. Nah itu nanti ditempelin ke tembok. Mungkin itu karena buat biar di sini lebih daerah sini tuh Lebih banyak. gampang, Termasuk ya. termasuk yang hal yang negatif, maka itu kita cegah pakai stiker itu tadi. Oh, oke. Pengalamanku sih itu aja sih. Buat netralisir keadaan Biar gitu. hal-hal negatif tuh nggak masuk ke rumah. Oh, oke. Nah, medianya itu bagaimana? Untuk media ya itu tadi kertas kan. Kertas saja. Kertas sama tulisan warna merah gitu. Warna sih. merah. Terus nanti ditempelin di tembok. Oh, oke. Nah, itu orangnya yang melakukan hal tersebut masih muda kah atau sudah berumur? Dia rata-rata semua udah yang agak berumur sih. Oh, sudah berumur gitu. Oh. Nah, itu durasi
melakukan ritual tersebut berapa waktu? Benar-benar cepat ya. Oh, Ya cepat. termasuk ya tergantung juga rumahnya kan. Oh, oke. Kecil atau gede. Kalau kecil ya lebih cepat. Oh, Mereka nanti pakai semacam kayak besi gitu. Besi. buat? Gak tau, mungkin buat ngukur itunya sih. Oh, iya ya. Angle stikernya. Oh, Itu doang medianya, pakai itu aja. Kayak gitu. angle sticker. Iya, jadi kayak harus gini, masangnya harus. Oh, iya iya iya, ngukur paham kayak paham. gitu. Oke oke. Seingat aku aja ini. Itu pas kapan? Masih kecil? Masih kecil. Kalau boleh tahu pas tahunnya berapa? Tahun berapa? Kalau tahun kurang ingat ya. Oh. Kalau umur mungkin pas aku TK ya. Oh, TK. Masih kecil banget. Pas kecil. Oke oke. Nah, mungkin dari situ sudah selesai ya. Mau dikasih pesan-pesan nggak buat teman-teman atau kesan-kesan itu tadi pengalamannya? Kalau menurut aku sih ya semuanya ya, semua orang itu harus lebih hidup dengan yang biasa-biasa aja lah. Mm-mm. Lebih mendekatkan diri sama yang di atas, Oke. kerja keras, Iya. terus biar sukses. Mm. Terus selalu berdoa. Kayak gitu aja sih. Oke. Berbuat baik dan bersedekah. Amin. Itu aja sih menurut aku. Oke, dari realitas saja gitu ya. Iya, hidup itu simpel aja. Mm-mm. Gak usah dibuat ribet. Oke. Apalagi menggunakan ilmu-ilmu hitam. Apalagi yang mau memikat hati itu. Kalau belum jodoh ya belum jodoh. Iya. Oh, iya. Semua udah ada yang ngatur. Oke. Oke, segitu aja. Iya. Oke. Mungkin dari saya juga sama seperti Sonja, mendekatkan diri ke yang Maha Pencipta gitu ya, agamanya masing-masing. Nah, cukuplah mungkin sampai situ aja. Oke. Ada tambahan lagi? Udah sih. Oh, udah. Ya udah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Ada itu.